memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh siswa baru SMP PGRI 12 Jakarta. Alhamdulillah, mudah-mudahan kabar kalian dalam kondisi baik-baik semuanya. Pagi hari ini perkenalkan, saya Agung Supriyanto mau memberikan materi untuk MPLS, yaitu tentang kesiswaan, tata tertib, dan cara belajar yang efektif. Nah, yang pertama saya awali dengan tugas wakil kesiswaan. Tugas wakil kesiswaan yang pertama adalah menyusun program pembinaan kesiswaan. Tugas yang kedua adalah melaksanakan bimbingan, pengarahan, pengendalian kegiatan siswa atau OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah. Tugas yang ketiga adalah membina dan melaksanakan koordinasi keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kegiatan kurikuler. Tugas yang keempat adalah mengawasi disiplin dan tata tertib belajar siswa. Tugas yang kelima adalah mengatur penyelenggaraan upacara. Nah, itu tadi adalah tugas dari kesiswaan yang kalian harus pahami, mengucapkan. Kemudian yang berikutnya tentang tata tertib siswa SMP PGRI 12 Jakarta. Nah, tata tertib siswa ini kita bagi dalam beberapa bagian. Nah, saya mulai dari yang pertama tentang kehadiran. Untuk yang pertama, siswa terlambat lebih dari 15 menit. Maka tindakan yang diambil adalah peringatan lisan. Yang kedua, jika siswa tidak hadir 2 kali tanpa keterangan alias alfa, maka akan kami panggil orang tua kalian. Yang ketiga, jika tidak hadir mengikuti upacara tanpa keterangan, maka kalian bisa melaksanakan upacara sendiri. Yang keempat, tidak mengikuti kegiatan keagamaan, seperti misalnya kalau yang muslim sholat berjamaah, yang Nasrani ada kebaktian di sekolah, maka tindakan yang diberikan adalah peringatan lisan. Tata tertib yang berikutnya yaitu tentang kegiatan belajar. Yang pertama, keluar ruangan tanpa izin saat jam belajar atau pergantian jam, maka tindakannya adalah peringatan lisan. Yang kedua, siswa tidak menggunakan pakaian olahraga, maka tindakannya adalah peringatan lisan. Yang ketiga, siswa mengaktifkan HP saat kegiatan belajar, maka tindakan HP akan disita oleh guru. Yang keempat, siswa tidak mengerjakan PR atau tugas, maka tindakan peringatan lisan sekaligus panggilan untuk orang tua. Yang kelima, siswa hadir tetapi tidak ikut KBM, maka peringatan atau tindakannya adalah kami berikan surat peringatan yang pertama. Tata tertib berikutnya yaitu mengenai seragam. Yang pertama, memakai seragam tidak sesuai ketentuan yang berlaku, maka kami berikan tindakan peringatan lisan. Yang kedua, memakai pakaian ketat atau celana pensil bagi siswa laki-laki, maka tindakan yang diberikan adalah surat peringatan. Tetapi kalau kalian masih terus menggunakan pakaian tersebut, maka dengan terpaksa akan kami potong celananya. Kemudian tindakan yang tata tertib yang ketiga adalah tidak memakai sepatu hitam bertali, maka tindakan yang diberikan adalah peringatan lisan atau disita. Tata tertib berikutnya yaitu tentang perkelahian. Yang pertama, perkelahian antar siswa, antar kelas, atau kelompok di sekolah. Maka tindakan yang diberikan adalah kami panggil orang tua, langsung dilanjutkan dengan skorsing selama 14 hari. Yang kedua, perkelahian antar sekolah. Maka tindakannya adalah akan kami kembalikan langsung kepada orang tua. Yang ketiga, melawan guru atau karyawan secara fisik. Maka tindakannya adalah kami kembalikan kepada orang tua. Yang keempat, membawa senjata tajam untuk mengancam orang lain, maka tindakannya adalah dikembalikan kepada orang tua dan kami akan laporkan ke pihak yang berwajib. Yang kelima, melakukan pemerasan terhadap siswa atau pihak lain.
maka tindakan yang diberikan adalah kami panggil orang tua sekaligus kami skorsing selama 5 hari. Untuk tata tertib lain-lain, yang pertama adalah mencoret kursi, meja, atau dinding sekolah, maka tindakannya adalah peringatan lisan sekaligus kalian harus membersihkan. Yang kedua, siswa pria menggunakan aksesoris perhiasan seperti cincin, gelang, atau kalung, maka tindakannya adalah kami berikan peringatan lisan dan langsung kami sita. Yang ketiga, siswa wanita menggunakan make up, tindakannya adalah peringatan lisan dan panggil orang tua. Yang keempat, rambut dicat atau diwarnai, maka tindakannya adalah peringatan lisan dan panggil orang tua. Yang kelima, rambut pria sudah terlalu panjang mengenai telinga dan kena kerah baju, maka kami berikan peringatan lisan. Yang keenam, membawa rokok, menghisapnya di lingkungan sekolah, maka kami panggil orang tua sekaligus kami berikan skorsing selama 7 hari. Yang ketujuh, membawa buku atau CD, kaset berisi sara dan pornografi, maka tindakan kami adalah panggil orang tua dan kami skorsing selama 7 hari. Yang kedelapan, menghilangkan atau mencuri uang atau benda milik teman, maka kami panggil orang tua dan skorsing selama 7 hari. Yang kesembilan, siswa atau siswi dilarang membawa motor ke lingkungan sekolah. Itu tadi adalah paparan mengenai tata tertib di lingkungan SMP PGRI 12 Jakarta. Kemudian yang berikutnya adalah tentang cara belajar yang efektif. Nah, saya sampaikan di sini bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Ya, awalan ini, kata-kata ini disebutkan oleh Nelson Mandela, yaitu seorang presiden di Afrika. Artinya dengan kata-kata ini kalian bisa menjadi semangat untuk belajar. Nah, yang pertama begini, belajarlah di tempat yang nyaman. Agar belajar lebih efektif dan cepat diterima otak, sebaiknya kalian kegiatan belajar dilakukan di tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman tidak harus luas, tetapi tempat yang nyaman adalah tempat yang bersih dan rapi. Setiap orang mempunyai konsep tempat nyaman menurut versinya, jadi sesuaikan dengan diri Anda sendiri. Yang kedua, pilih waktu yang tepat untuk belajar. Cara belajar yang efektif selanjutnya adalah waktu yang tepat untuk belajar adalah ketika tubuh dalam keadaan yang sehat dan bugar. Anda bisa memilih waktu belajar setelah bangun tidur di pagi hari atau sore hari setelah tidur siang. Jam-jam pagi dan sore hari memang sangat cocok untuk belajar karena suasananya sangat tenang sehingga membuat Anda cepat dalam memahami. Yang ketiga, gunakan metode belajar yang sesuai. Setiap orang mempunyai metode belajar yang berbeda. Terapkan metode belajar yang paling cocok dengan diri Anda agar pelajaran yang akan dipelajari bisa cepat dipahami. Metode belajar yang digunakan tidak harus monoton. Anda bisa mengubah metode belajar agar tidak bosan dengan satu metode saja. Yang keempat, belajar dengan periode waktu yang teratur. Belajar yang paling efektif adalah belajar yang teratur dalam periode yang teratur pula. Jangan biasakan belajar ketika akan ada ulangan saja. Tapi biasakan minimal 1 jam setiap hari untuk belajar. Belajar tidak harus dengan mengerjakan PR, karena Anda bisa membaca ulang pelajaran yang sudah disampaikan atau membaca pelajaran yang akan disampaikan esok hari. Yang kelima adalah buat catatan khusus. Untuk mempermudah Anda dalam urusan belajar, sebaiknya buatlah catatan-catatan khusus yang berisi inti dari pelajaran yang disampaikan. Rangkumlah istilah-istilah tersebut dalam catatan khusus untuk mudah dibawa. Membuat rangkuman secara tertulis bisa membantu mengingat pelajaran yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Catatan ini bisa juga dijadikan sebagai bahan ajar
bahan belajar di hari-hari berikutnya. Yang keenam, yang terakhir adalah perbanyaklah minum air putih ketika sedang belajar. Mengapa harus menyediakan air putih? Karena ketika belajar, otak akan terus bekerja dan membutuhkan asupan oksigen yang lebih banyak. Jika otak kekurangan oksigen, bisa menyebabkan kantuk dan pusing. Hendaklah sediakan air putih yang cukup selama belajar akan menjadi sumber asupan oksigen bagi otak Anda. Selain itu, perbanyak minum air putih juga bisa menambah konsentrasi selama belajar. Nah, tips atau cara belajar efektif yang di atas bisa diterapkan untuk memahami semua jenis pelajaran. Jika memang Anda merasa lemah dalam pelajaran tertentu, sebaiknya belajar secara rutin dan lakukan berulang-ulang agar pelajaran tidak mudah terlupakan. Tidak cukup hanya dengan membaca doa belajar, tetapi harus dibarengi dengan usaha yang gigih dalam belajar dan menerapkan cara belajar yang paling efektif. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sukses dan bertambah maju menjadi siswa SMP PGRI 12. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan lupa ya, di sini kalian harus menjawab pertanyaan. Ya, nanti pertanyaan pertama yaitu bagaimana minimal kalian sebutkan 3 cara mematuhi tata tertib sekolah dengan cara yang baik dan benar. Pertanyaan kedua, mengapa para pelajar perlu menerapkan teknik belajar yang efektif dan efisien? Nah, jawaban kalian Bapak tunggu ya, dan kirimkan lewat WA di nomor 0878851755570. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.